kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini, Kamis 14 Agustus 2025. Doa kita hari ini bersama Suster Maria Gordiana PRR dan renungan bersama saya Suster Maria Magda PRR dengan bacaan diambil dari Injil Matius bab 18 ayat 20 sampai dengan bab 19 ayat 1. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita mengawali permenungan dalam seluruh hari ini dengan mengundang kehadiran Roh Kudus. Datanglah ya Roh Pencipta, kunjungi hati umat-Mu, limpahkanlah rahmat surga atas hati yang Kau cipta. Limpahkanlah rahmat surga atas hati yang Kau cipta. Menghibur gelar-Mu benar kurnia Allah Maha Tinggi, sumber hidup bagi kasih dan pengurapan yang rohani. Engkaulah sabda kurnia, jari tangan kanan Bapa. Sesungguhnya janji Bapa yang memberi kefasihan. Sesungguhnya janji Bapa yang memberi kefasihan. Dalam indera pasang terang curahkan cinta di hati, kuatkanlah tubuh kami dengan gaya yang abadi. Halaukan segala musuh, damai berikan berkanjang di hantar pembimbingan-Mu. Kami hindarkan yang jahat di hantar pembimbingan-Mu. Kami hindarkan yang jahat. Berikan kami kenal Bapa, mengenal juga Putera, mendikar Rohnya bersama kami percaya selamanya. Kepada Bapa pujian dan Putra yang telah bangkit, beserta Roh yang penghibur, sepanjang segala masa, beserta Roh yang penghibur, sepanjang segala abad. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga,
kami bersyukur kepadamu atas anugerah iman yang kami miliki, yang menjamin keselamatan hidup kami. Kami telah menerima urapan Roh Kudus-Mu di awal hari baru ini. Semoga kami pada hari ini berpikir, bersikap, dan bertindak sesuai dengan tuntunan Roh Kudus yang membawa kami kepada keselamatan, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya. Raja itu segera memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolaknya dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati." Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat Allah yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam pengajaran Yesus kepada para muridnya dan juga kepada para pendengarnya hari ini, dan juga kepada kita sekalian yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, bahwa Yesus mengajak kita untuk bisa saling mengampuni satu sama lain. Sebagaimana Tuhan telah mengampuni kita, maka kita pun diajak untuk mampu mengampuni sesama yang telah melukai hati kita. Dalam sabda Tuhan yang kita dengarkan tadi, Yesus memberikan pengajaran bukan berdasarkan dasar biblis yang sangat tinggi yang tidak dipahami oleh para murid dan juga untuk para pendengarnya, tetapi Yesus mengajar mereka sebagaimana yang terjadi dalam realita kehidupan mereka. Sebagaimana yang kita dengarkan dalam sabda Tuhan tadi, bahwa Yesus mengajar dengan memberikan sebuah perumpamaan yang berkaitan dengan pengampunan.
tentang seorang hamba yang berhutang kepada tuannya, kepada rajanya. Dan karena dia belum mampu untuk melunaskan segala hutangnya itu, maka dia dengan rendah hati memohon kepada tuannya, memohon kepada rajanya supaya memberikan waktu untuk dia bisa mengumpulkan uang dan bisa mengembalikan segala hutangnya itu. Lalu karena dia dengan penuh kerendahan hati memohon kepada tuannya untuk bisa menunggu waktu sebentar, maka sebagai seorang tuan, sebagai seorang raja, tentu dia memiliki hati yang berbelas kasih. Maka dia memberikan waktu kepada hambanya ini supaya bisa mengumpulkan uang. Tetapi pada akhirnya yang tidak disangka-sangkakan oleh kita bahwa raja ini menghapus semua hutangnya, dan dengan demikian maka dia tidak lagi memiliki hutang kepada sang raja ini. Lalu apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara-saudari? Setelah dia keluar dari ruangan itu, bertemulah dia dengan seorang yang ternyata memiliki hutang lagi kepadanya. Maka dia menggunakan kesempatan tersebut untuk menagih segala hutangnya dan menuntut supaya temannya ini bisa melunasinya. Dan saudara-saudariku yang terkasih, ternyata tindakan yang dilakukan oleh hamba ini sungguh-sungguh dikritik dan dikutuk oleh Tuhan. Karena sang raja atau tuannya ini telah menghapus segala hutangnya, tetapi kemudian dia tidak berlaku sebagaimana yang telah dia rasakan, sebagaimana yang telah dia alami. Segala hutangnya dihapuskan oleh tuannya itu, tetapi justru dia berbuat 100 kali 80 derajat dari apa yang dilakukan oleh rajanya itu. Maka saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, di dalam keseharian kita untuk mengampuni orang yang telah melukai hati kita, itu mungkin sangat susah. Dan saya yakin bahwa setiap orang tidak pernah luput dari itu. Maka untuk bisa menjadi seorang pribadi yang mampu untuk mengampuni, mampu untuk mengasihani sesama, itu membutuhkan proses, membutuhkan waktu. Tetapi mari kita diajak melalui perumpamaan Tuhan hari ini, bahwa Yesus mengajak kita supaya bisa mengampuni sesama. Sebagaimana yang kita dengarkan tadi, bahwa sang raja itu telah menghapus hutang dari hambanya yang berhutang kepadanya. Dan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Kristus Yesus, Dia telah menghapus segala dosa-dosa kita, Dia telah mengampuni segala kelemahan kita. Maka kita pun diajak supaya bisa saling mengampuni sesama di sekitar kita, sekalipun hal yang dilakukan oleh mereka terhadap kita mungkin sangat menyakitkan sekalipun, tetapi Tuhan mengajak kita untuk bisa saling mengampuni. Karena bukan hasilnya tidak akan kita dapat sekarang, tetapi hasilnya akan kita dapat di kelak, di akhiratnya nanti. Maka mari kita memohon bimbingan Roh Kudus supaya senantiasa memampukan kita, memberanikan kita untuk bisa saling mengampuni orang-orang yang telah melukai hati kita. Amin. Setelah kita mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi mereka yang sedang sakit, ya Tuhan tabib ilahi, kami mohon rahmat belas kasihan dan kerahiman-Mu. Berkenanlah menjamah dan melenyapkan segala penyakit yang diderita oleh umat-Mu, sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan dan pulih dari segala sakit mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para katekis, ya Tuhan Gembala yang baik, berkenanlah mengaruniakan kuasa Roh Kudus-Mu kepada para petugas pastoral, agar mereka dapat mewartakan kabar sukacita Injil kepada banyak orang yang menantikan keselamatan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi umat Kristiani yang berada di tempat-tempat terpencil, ya Tuhan yang Maha Baik, kunjungilah dan berkatilah umat-Mu yang berada di tempat-tempat yang terpencil, mereka yang kurang mendapat perhatian,
dari para petugas pastoral, semoga mereka tetap mengimani Engkau. Anugerahkanlah kekuatan iman kepada mereka, agar dalam keadaan apapun mereka tetap mengandalkan Engkau dalam hidup mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa dan negara, ya Tuhan, anugerahkanlah roh kebijaksanaan-Mu kepada para pemimpin bangsa dan negara kami, agar mereka mampu menghadapi dan mengatasi segala permasalahan yang terjadi di dalam tanah air ini. Dan semoga keadilan dan hukum semakin ditegakkan di negara kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santa dan Santo pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Mari kita mohon berkat Tuhan dari tangan imam. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, usaha dan pekerjaan, keluarga Anda masing-masing, pendidikan anak-anak di bangku sekolah maupun di bangku kuliah, orang-orang yang selalu kita doakan dalam hati kita masing-masing. Niat-niat baik kita untuk setia kepada Allah senantiasa dijaga, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih untuk kebersamaan kita hari ini. Kita akan kembali berjumpa dalam doa dan permenungan di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Jika rasa ingin menyerah, doa jadi